ada 25 orang yang baru hadir ini dan akan segera menyusul yang lainnya. Juga ada Pak Salim ini dari India, di New Delhi, dan juga ada Pak Abu Bakar dari Malaysia, dan juga Pak Musibah lainnya yang baru bergabung. Selamat bergabung. Dan sekarang kita sudah ada kedatangan tamu nih di Sultanuddin Institute dengan Buya Kiai Haji Fahmi Pasha yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Nah, beliau akan menyampaikan penelitian beliau, riset beliau, webinar malam ini dengan tema Atlantis ada di Nusantara. Mungkin dengan tidak berlama-lama kita berikan ruang dan kesempatan untuk Buya, waktu dan tempat kami silakan Buya menyampaikan pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini seminar kita tentang Atlantis ada di Nusantara. Pertama sekali yang perlu saya sampaikan adalah kita perlu melihat sekilas tentang pelajaran matematika supaya logika kita ndak kacau nanti. Jadi sekilas pilar Al-Quran. Sekilas pilar Al-Quran ini seperti kita ketahui ada pilar 11 ini di daerah satuan. Nah, kita mempertukarkannya, maka terjadilah bentuk bangun pintu. Nah, kita sebut bangun X. Nah, tetapi di sini adalah namanya matahari. Di bangun X ini matahari. Nah, ini dia 10. Nah, ini kodenya 11. Nah, kemudian yang 13 itu adalah bangun Y, ini dia. Ini kita pertukarkan. Ya, kita pertukarkan. Nah, terjadi bangun namanya bangun Y. Bangun Y. Tapi di sini bulan. Nah, ini luar biasa. Jadi terpasanglah bulan dan matahari. Nah, 10 juga. 10 juga dia. Nah, jadi 13 dan 11 ini terkodekan sudah. Maka datanglah karakter 10 surat seperti itu. Hanya dengan 3 kali gerakan. Nah, bangun X dan bangun Y itu di pelajaran matematika Islam. Kemarin saya menyampaikan di Universitas Budi Luhur di mahasiswa jurusan arsitek, teknik arsitek. Nah, itu tentang pilar-pilar ini. Tapi saya tidak menyebutkan tentang matahari dan bulan. Nah, ini kalau digabung seperti ini, dia seperti pintu. Nah, barangkali ini yang dibilang oleh Plato pintu Hercules. Nah, ini seperti pintu, saudara. Nah, pintu. Nah, yang menarik itu X dan Y ini dibatasi oleh sebuah pilar. Nah, pilar ini persis berada di tengah-tengah, jaraknya 22. Ini pilar P. Nah, di seberang sana di balik dia kan, kalau kita susun dia seperti lingkaran, di seberangnya itu bangun M. M juga jaraknya 22. Nah, bangun M ini seperti ini dia, titik mulku. Nah, di sini ada namanya tangga naik. Surat ke-70 namanya tangga naik. Ya, jadi Nabi Isra Mi'raj itu ini
wakil dari Masjidil Aqsa, naik di tangga naik. Maka itu Nabi naiknya di batu karang. Nah, tuh. Itu sekilas tentang pilar Al-Quran. Nah, yang menarik dari pilar Al-Quran ini adalah segitiga berjalan. Nah, segitiga berjalan. Dulu kita cuma memindahkan ini kan, itu kriterianya penukaran jarak 17. Kita cuma memindahkan ini karena kita tertarik dengan bentuk seimbangnya. Nah, bentuk seimbangnya. Kita bilang ini bangun Y. Nah, tetapi di bangun Y ini dulunya kan seperti ini. Kita tidak pernah bertanya mengapa ini. Nah, dalam diskusi Atlantis ini, saya perlu mengungkap ini. Ini sebenarnya kan bentuknya segitiga nih, atasnya ini. Ini segitiga sebenarnya. Sebuah segitiga. Nah, sebenarnya segitiga ini aja yang berjalan ke sana. Jadi tidak itu dipindahkan. Segitiga ini yang berjalan ke sana langsung itu jadi pindah. Nah, cara berpikirnya agak beda. Jadi segitiga ini sebenarnya pindah ke sana. Ya, segitiga berjalan namanya. Jalan dia ke sana, nah, lalu dia pindah. Jadi saya tidak seperti biasa menjelaskan pilar ini kita tukarkan. Tidak. Segitiga berjalan. Nah, itu terjadi di sini. Ini ada segitiga, dia berjalan ke sana, didorong oleh Afrika ini ke sana. Nah, sampai di sini dia mendapat energi pengecilan, penyempitan, gitu. Energi penyempitan itu udah saya bahas di seminar ke-6, kuliah ke-6, energi penyempitan. Nah, yakbit. Nah, maka itu fosil stegodon yang di sini itu mengecil, tidak seperti di tempat yang lain. Nah, ada energi pengecilan. Nah, jadi ada segitiga berjalan. Pesan dari pilar Al-Quran. Nah, ini paling penting. Anda tahu bahwa di sini ini sebenarnya ada segitiga yang berpindah. Salat jenazah. Salat jenazah. Imamnya harus di kepala kalau laki-laki. Nah, makanya ada ayat bilang kan, sanurihim ayatina fil afaq fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Yang dimaksud annahul haq ini Islam. Islam itu lengkap. Nah, itu ada salat jenazah itu. Mengapa Ka'bahnya di kepala? Nanti kami akan lihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk di dalam diri mereka. Hingga terbukti. Nah, ya tabayana ini kan terbukti bahwa Islam itu lengkap. Sampai jualan salat jenazah pun punya informasi keberbakalaan. Imamnya di kepala. Ya mungkin dulu diketawain, ngapain kok di kepala? Nggak ada yang bahas ini, kenapa di kepala? Ya, itu ceritanya dari sini. Kalau Anda berjalan dari tulang belakang Anda ini sebanyak 2-3, kemudian berhenti. Nah, berhenti Anda itu di tulang punggung nomor 9. Punggung itu kan zuhur artinya. Zuhur itu punggung. Nah, makanya kita wukuf di Arafah itu di tanggal 9, di waktu zuhur. Ya Pak wukuf, tempat berhenti. Kalau Anda lanjutkan 3 lagi, ya, nah ini seperti jumrat. 3 lagi, nah itu 3 jumrat di Mina.
Kemudian tinggal sisa 7. 7 ini tawaf. Tulang leher itu 7. Nah, setelah itu kepala. Ya, jadi formula 2337. Kepala. Nah, itu 1, 2, 3 kali 19. 2337. Ya, perjalanan di belakang tulang belakang kita. Nah, itu sama dengan manasik haji kan, bilangannya kan. Sehingga kesimpulannya apa? Kepala itu Ka'bah. Kepala itu Ka'bah. Maka itu imam itu menghadapnya ke kepala. Jadi lengkaplah Islam itu. Nah, kalau kita berjalan dari surat ke 114 sebanyak 23 kemudian berhenti, ternyata kita berhenti itu persis di surat haji. Surat ke-22, wukuf namanya. Makanya Nabi bilang, haji itu ya wukuf di Arafah. Jadi 114 ya. Kalau Anda mengerti surat 14 sudah dipertukarkan dengan 96, berarti dari 96 di situ. Berjalan 3 lagi, sampai di 25 nih kan, 3 lagi nih. Kemudian 7, sampai di 31, 32, sampai di 32. Coba lain ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan, 32. Nah, kita bertemu kepala. Nah, tadi kan kepala itu Ka'bah. Jadi dapat dikatakan bangun Y ini adalah Masjidil Haram, gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian ada negeri yang dibinasakan dengan suara keras. Ya. Nah, saya sebut ini negeri LG namanya. Nah, negeri LG, NLG. Nah, seperti Anda tahu, kita sudah menemukan negeri Nabi Nuh. Ya, negeri Nabi Nuh itu kan dari 71 sampai 90 di daerah puluhan pilar Al-Quran. Ini namanya Nuh dan ini namanya negeri Al-Balad. Dan itu dihubungkan dengan bilangan 19, 71 tambah 19 ini 90. Kemudian di seminar saya dengan mahasiswa arsitektur di Universitas Borobudur itu, karena saya membicarakan bangunan, ini dilanjutkan, ini ternyata di sini ada lapangan udara kosong ini itu dengan kemiringan gedung ini, sudutnya itu tangan alfanya 2/11. Nah, itu jadi kita menemukan model lapangan udara. Tapi saya tidak sedang membicarakan itu. Saya hanya mengingatkan kita sudah menemukan negeri Nuh, model negeri Nuh di pilar Al-Quran daerah puluhan. Nah, kalau saya geser ini ke sana, nah sampai 70 ini yang saya sebut negeri LG. Nah, negeri LG. Nah, negeri LG ini di sini ada nama Aqsa. Nah, Aqsal Madinah, ujung kota namanya. Nah, ini dia. Dan datang dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas ia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Jadi ada kata-kata ujung di sini, ujung kota. Nah, kalau kita lihat ke daerah satuan, tadi itu kan daerah puluhan, daerah satuan, itu bangun Y itu mewakili Masjidil Haram.
bangun ini Masjidil Aqsa. Maka itu Nabi tidak naik di Masjidil Aqsa. Nabi itu naiknya di batu karang ini. Kemudian Sayyidina Umar mendirikan masjid di sini. Dinamakanlah masjidnya Masjid As-Sakhrah, masjid batu karang. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi tidak naik dari Aqsa? Nah, itu pertanyaannya. Padahal ayatnya mengatakan ila Masjidil Aqsa, tapi Nabi tidak naik di sini, naiknya di sini. Nah, karena di pilar Al-Quran ini nomor 70 namanya tangga naik, Al-Ma'arij. Ya. Nah, Nabi naik di sini. Nah, ini kan misteri. Kenapa Nabi naik di sini? Dijawab oleh pilar Al-Quran. Tetapi yang ingin saya sampaikan hari ini namanya Aqsa. Nah, ujung di daerah satuan ini. Nah, di daerah puluhannya juga Aqsa. Luar biasa kan? Kalau di sana Masjidil Aqsa, ini Aqsal Madinah, ujung kota. Nah, itu dia suatu negeri, ya, negeri lubang jarum. Adakanlah bagi mereka satu perumpamaan penduduk suatu negeri ketika datang kepada mereka utusan-utusan. Ini di ayat 13 surat Yasin. Ya, kita sudah hafal benar kan ini kata-katanya. Nah, kemudian kami taklukkan dengan karakter yang ketiga. Jadi diutus dua, didustakan. Nah, karakter yang ketiga ini dia mirip-mirip Zulkarnain orangnya kuat sekali sampai dia bisa membawa fenomena lubang jarum. Nah, ini dia. Ya, mereka berdebat di sini di surah Yasin ini. Anda bisa baca sendiri nanti. Nah, 18. Nah, di 20 lah baru datang seorang laki-laki dari ujung kota. Itu ceritanya di 20, di ayat 20-nya. Tidak datanglah dia. Nah, turutlah utusan itu. Nah, kemudian dia seperti berbaiat kepada si utusan ini. Nah, ini dia bilang, sesungguhnya aku telah mengimani karakter pemelihara kamu, maka dengarkanlah aku. Ini seperti bersahadat dia. Nah, jadi dia datang dari ujung kota berlari-lari seperti dia bersahadat kepada si utusan tadi, utusan yang ketiga tadi. Nah, ekspresinya mungkin dia bersujud di situ, bersujud. Nah, dikatakan sama dia, sesungguhnya aku telah mengimani karakter pemelihara kamu, maka dengarkanlah. Cuma itu saja dia bilang. Jadi dia ternyata di kota ini yang beriman cuma dia saja. Lalu si utusan yang ketiga itu bilang apa? Masuklah ke surga. Nah, ini dia masuk lewat lubang jarum ini. Sampai dia di surga baru dia bilang, alangkah baiknya kalau kaumku tahu, dia bilang. Nah, ini kan luar biasa. Makanya saya bilang negeri ini negeri lorong jarum. Nah, jadi dia, nah di sini kan tangga naik, sini 70 ini kan tangga naik. Nah, di sini saya bilang fenomenanya sebagai negeri tempat berangkat juga dia ke surga. Maka itu ada ayat mengatakan apabila surga didekatkan, berarti surga itu nggak dekat kan? Apabila surga didekatkan, berarti surga itu kan jauh. Nah, ini perjalanan LG, lorong jarum. Jadi negeri lorong jarum. Nah, ini dia, masuklah ke surga, alangkah baiknya kalau kaumku tahu. Ini dia bilang alangkah baiknya kalau kaumku tahu ini setelah dia sampai di surga. Nah, saya mengatakan itu lubang jarum karena ada ayat mengatakan orang kafir itu ya tidak akan masuk surga hingga unta masuk ke lorong jarum, ke lubang jarum. Jadi kata lubang jarum ini sudah dibangun di Al-Quran untuk menjawab tadi peristiwa tadi, bagaimana dia masuk surga. Bagaimana dia masuk surga? Pasti anak tanya kan, jawabnya di sini. Karena negeri itu negeri lubang jarum. Terus
Nah, dibilang di sini kan, dan tidak kami turunkan atas kaumnya dari sesudahnya, dari tentara, dari langit, dan tidak pernah kami turunkan. Jadi di negeri itu tidak ada lagi utusan-utusan, dibiarkan saja sampai akhirnya negeri itu kiamat. Nah, di 29 ini dikatakan hanya dengan suara keras saja, satu suara keras. Ingkanat ila sayhatan wahidah, ini suara keras. Faizahum khamidun. Jadi orang yang tadi itu udah masuk surga, padahal negerinya belum kiamat kan. Nah, itu kan sebuah fenomena bagi kita. Selama ini kita dibiarkan aja itu. Tidak, mereka akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Itu dia. Nah, ini akan membangun sebuah sebuah tangga yang menarik di pembahasan kita ini. Nah, kemudian yang perlu juga saya harus klik itu adalah itu. Nah, kemudian yang perlu Anda ketahui adalah orang-orang seperti, kata-kata orang-orang seperti. Jadi kenapa dibilang orang-orang seperti? Karena mungkin dia pun tidak termasuk kita, tidak termasuk Bani Adam. Maka itu perlu dikatakan orang-orang seperti, orang-orang seperti kamu. Kata-kata seperti ini. Jadi jangan kita kira itu kita. Ya mungkin kita menamakan dia manusia juga, tapi Al-Quran mengatakan seperti kamu. Nah, contohnya penemuan di naskah, garis naskah itu manusia dengan 3 jari. 3 jari dia. Ya, kalau Anda katakan ini Bani Adam, setahu saya Bani Adam itu 5 jari. Di 1770 itu kan dikatakan laqad karamna Bani Adam. Nah, sungguh kami telah karimkan. Karim di situ berbeda. Kami telah bedakan anak-anak Adam. Ya. Nah, ini saya punya gambar bumi, saudara. Nah, itu kelihatan jarinya itu enggak 5 kan? Gambar bumi saya. Ini gambar bumi, kepalanya besar. Nah, Anda lihat jarinya itu di Jepang sana itu memang tidak 5 jarinya. Nah, ini juga kita lihat ini kepalanya panjang nih. Nah, seperti mereka. Nah, terus ayat ini yang menarik, kami beri mereka tempat di bumi yang tidak kami beri kepada kamu. Jadi berarti ada negeri yang kita tidak di sana. Nah, seperti misalnya Atlantis itu kan benuanya hilang. Sampai sekarang di mana? Nah, berarti kan kita nggak di sana. Kami beri mereka tempat di bumi yang tidak kami beri kepada kamu. Nah, karakter orang-orang seperti mereka. Nah, ini sedari sebelum mereka, ya, seperti mereka dari sebelumnya. Nah, ini orang-orang seperti mereka nih. Nah, dan ayatnya mengatakan dan sungguh kami telah membinasakan. Nah, dan itu sudah dibinasakan. Nih, Asya'u ini seperti akum seperti kamu. Tuh. Nah, lihatlah, ini seperti menciptakan, berkuasa atas menciptakan seperti mereka. Jadi Allah berkuasa menciptakan seperti mereka. Jadi kalau ada makhluk seperti manusia, belum tentu itu manusia kan.
Itu yang perlu kita kaji di sini. Ya bisa jadi penduduk Atlantis itu bukan kita. Itu maksudnya. Ada ayat yang bilang seperti ini. Jadi jangan nanti Anda nanyakan ini. Saya sudah jawab sekarang. Tuh, jadi kemudian manusia ceto. Ya, manusia ceto. Dulu saya di Bumi Itu Al-Quran kan saya bicara tentang Eropa. Eropa itu ada gambar orang memberi bunga kan, ini kan bunganya kan kremia nih. Ekspresi orang memberi bunga, Anda lihat nih kan. Nah, ini kan kremia. Bumi bergambar. Ya. Hidungnya. Nah, tapi Anda nggak lihat kepalanya kan terlalu besar. Mana ada orang kepalanya sebesar ini? Bayi aja nggak sebesar ini. Kalau lihat dari badannya dan tangannya, terlalu besar kepalanya. Nah, itu ternyata manusia ceto itu besar kepalanya, saudara. Nih, manusia ceto, kepalanya besar, saudara. Nah, di manusia ceto ini Anda lihat kupingnya ada bluetooth di sini, kupingnya. Nah, ini dikatakan dipotong bumi ala Al-Quran. Nah, dia mengabarkan apa yang kamu lakukan. Nah, ini Anda lihat kupingnya ini. Anis ini juga punya kuping dia, ada bluetooth nih. Itu manusia ceto. 7, ya, karena kita berpikir kan orang dulu itu kan primitif, zaman batu. Nah, ini ada 7, ya, 7 ayat kemajuan masa lalu. Jadi Al-Quran mengatakan orang dahulu itu lebih bagus perkakas rumah tangganya. Halo? Lebih bagus perkakas rumah tangganya. Nih, lebih bagus perkakas rumah tangganya. Yang kedua itu lebih dahsyat dan kuat. Ya, lebih dahsyat dan kuat. Nih, lebih dahsyat dan kuat. Kanu asadda. Nah, asadda ini kan lebih dahsyat, syadid, dahsyat. Asadda minhum kuwah. Yang ketiga itu 10/10, kita tidak sampai 10/10 mereka, berarti mereka 10 kali lebih banyak dari kita. Ya. Yang keempat itu mereka itu kuat, nah, sangat kuat dari mereka. Yang kelima itu ada bekas-bekasnya di bumi. Yang keenam itu ada bekas-bekasnya di bumi, sangat kuat. Tadi ayat yang berbeda. Nah, yang ketujuh itu mengelilingi negeri-negeri. Naqabu fil bilad. Jadi orang dulu itu sudah punya kendaraan. Apa itu kendaraannya? Bisa terbang di udara, tapi bisa mengelilingi negeri-negeri. Ya. Nah, di keempat itu dibilang dia tidak bisa lari berlepas di langit maupun di bumi. Jadi tidak bisa dia. Jadi sekalipun dia punya pesawat, dia tidak bisa lari dari azab Allah. Itu 7 kemajuan masa lalu yang perlu kita tahu. Jadi orang-orang dahulu itu tidak seperti penggambaran kita yang pertama, zaman batu, orangnya primitif, terevolusi dari kera. Al-Quran mengatakan dengan 7 ini, Anda bisa copy nih, ada 7. Mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, mereka kuat, lebih kuat. Nah, mereka lebih 1/10, kita cuma 1/10 mereka.
saya mulai dari info Atlantis. Nah, jadi setengah jam itu baru prolog ya. Nah, saya masuk ke info Atlantis nih. Info Atlantis ini kita dapat dari YouTube. Nah, dari YouTube. Nah, dari buku si Arisio Santos dan Stephen Oppenheimer. Nah, dia bilang benua yang tenggelam di Asia Tenggara. Nah, sampai diundang oleh SBY. Ya, dia meninggalkan sebuah pulau yang di situ ada nama Seba. Nah, ini tahunnya itu kalau dari terjemahan itu tahunnya 9000, saya memberikan gambaran bahwa sebenarnya dia itu bisa di 9557. Nah, pakai kalender laba-laba. Kalender laba-laba ini bisa dibuktikan nanti 9557 dia. Jadi tidak 9000 deh. Nah, mungkin juga ini kan 9000 nih, ini kan terjemahan Pak Bambang ini. Pak Bambang menerjemahkan video ini. Nah, ini 9000 kan. Tapi menurut saya itu 9557 dia. Dengan kalender laba-laba. Kemungkinannya itu di situ. Meninggalkan tempat bernama Seba. Nah, yang menarik dari buku si Santos ini adalah dia mengatakan Pulau Kreta. Nah, di Pulau Kreta itu orang-orangnya meniru kebudayaan Jawa. Ya, pertanyaannya bagaimana di Pulau Kreta ada kebudayaan Jawa kan itu. Nah, itu membuat kita membicarakan tentang Nusantara dulu. Ada Pulau Kreta di sini. Nah, itu kita perlu klik Nusantara dulu ini. Nah, saya keluar dari link ini, masuk Nusantara dulu. Nah, ini Nusantara dulu. Anda bisa bayangkan, ini ada Gunung Mesir di Bengkulu, ada 2. Di Lampung itu ada Mesir Ilir, ada Mesir Udik. Ya, dari mana nama ini? Di Indramayu itu ada Mesir Kale. Nah, dari mana? Terus di Wonogiri ada lagi desa Mesir. Ya. Nah, yang menarik itu di Trinil. Nah, pakai kata Nil lagi sini kan. Itu ada fosil kuda Nil. Nah, jadi ada 7, 8 kalau Barus masuk. Ya, karena orang-orang Mesir itu kan dia membalsam pakai kelapa Barus kan. Barus kan di sini dia posisinya. Ya, akhirnya Barus nggak masuk. Tapi ada 7 sekian kebudayaan Jawa di Pulau Kreta. Ini Santos yang bilang. Ya, Anda harus cek ke sana. Kita harus cek ke sana bagaimana tuh kebudayaan Jawa di Pulau Kreta. Kalau Santos bilang orang-orang itu sengaja meniru kebudayaan Jawa. Ngapain orang itu niru? Jadi 7 ya, 7 ayat bukti, 7 alat bukti. Kalau KPK kan cukup 2 alat bukti. Nah, ini udah 7 alat bukti. Nah, 7 fakta itu membawa Afrika ke sini. Jadi 7 ayat ini membuat Afrika itu di sini. Ini Nusantara dulu. Nah, mengapa pertanyaannya? Mengapa Khufu membuat piramida di sini? Itu pertanyaannya. Mengapa dia buat ke sini? Dia mau mengatakan kepada orang Jawa, di sini loh mas. Nah, di sini loh mas. Jadi orang Khufu itu mengatakan, ini dia pesan Khufu kepada orang Jawa. Di sini kuburan katanya. Ini menarik kan?
dunia masih bertanya, kenapa ini jadi kuburan? Dia bilang di sini kuburan. Jadi kalau saya tarik ini, nah ini kuburan massal. Ada kuburan massal di sini. Jadi pesannya ada piramida Nusantara. Piramida Nusantara. Nah, di situ ada kuburan massal. Jadi hari ini kita deklarasikan ada kuburan massal di Laut Selatan Pulau Jawa. Tanggal 8 bulan 1 2022 kita mendeklarasikan ini. Piramida Nusantara. Nah, susunan ini bersifat aksioma. Saya ulang, bersifat aksioma karena ada fosil kuda Nil di Trinil. Bersifat aksioma dia. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan penyebaran dabbah itu sebagai ayat. Penyebaran. Nih, kata sebar. Allah tidak bilang penciptaan dabbah itu sebagai ayat. Penyebarannya. Selama ini kita baca saja. Kita tidak peduli dengan kata sebarkan. Nih, sebarkan. Kamusnya di sini. Wanita, laki-laki, dan perempuan disebarkan. Nah, ini ya. Sebarkan dari mereka berdua, laki-laki yang banyak dan wanita. Itu fenomenanya. Sebarkan itu seperti itu. Nah, ini sebarkan pada keduanya dari dabbah. Sebarkan padanya dari setiap makhluk berjalan. Penyebaran padanya dari makhluk berjalan. Dan itu sebagai ayat. Ini surah Al-Baqarah 164. Sebagai ayat. Untuk kaum yang mengetahui. Untuk kaum yang mengerti. Yaqilun sih. Pakai kata akal sih. Mengerti. Ya, jadi penyebaran padanya dari setiap makhluk berjalan adalah ayat untuk kaum yang mengerti. Wa batsa fiha min kulli dabbatin la ayatil liqaumi yaqilun. Masih ada lagi ayat sini tentang angin. Karena dia nanti nyebar lewat angin, dari penciumannya dia berjalan. Kalau nggak ada angin bagaimana dia jalan? Penciumannya. Nah, di situ ada air jalan dia. Jadi dibantu dengan angin. Nah, ini dia dabbah dari bumi yang hadapkan perkataan. Nah, ada ayat ini, ayat 82 ini mengatakan ada dabbah yang ngomong bahwa sesungguhnya manusia adalah tidak meyakini karakter ayat-ayat kami. Nah, ini di 88 itu tentang jibal berjalan, gunung-gunung. Gunung-gunung ini kan lempengan tektonik yang dimaksud berjalan. Jadi kalau Afrika tadi berjalan, itu di sini di pembentukannya. Ya, jadi dabbah, jadi omongannya itu kalau Anda segini bahwa anan nasa kanu bi ayatina la yukinu, bahwa sesungguhnya manusia adalah tidak meyakini karakter ayat-ayat kami. Itu dia. Jadi penyebaran dabbah sebagai ayat. Nah, ternyata akhirnya ada kiai Mesir ya di Nusantara, sampai ada nama kiai Mesir. Nah, kiai Mesir, saking populernya nama Mesir itu.
Nah, jadi ternyata Fir'aun itu ditenggelamkan di kuburan itu. Dia ditenggelamkan di situ. Nah, di sini dia ditenggelamkan dan Pulau Kreta dibawa oleh Afrika.